Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syahira Oktria Tiara Mabismar dengan NIM 24042348. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang sudah saya buat, yaitu judulnya adalah pengertian dan konsep dasar serta penyajian data. Tanpa memperlama waktu, langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika sebagai ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan agar menjadi lebih efektif serta mudah dipahami. Dari definisi singkat tersebut terlihat jelas bahwa statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Data sendiri merupakan sekelompok informasi yang terdiri dari dan berupa angka maupun bukan angka yang memiliki arti dengan data yang baru didapatkan dan belum diolah yang disebut sebagai data mentah. Dari data mentah yang ada memiliki sedikit informasi yang bisa didapatkan. Yang kedua, perbedaan statistik dan statistika. Statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Sedangkan statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Yang ketiga, itu ada manfaat statistika. Statistika itu secara manfaat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu manfaat mempelajari statistika. Yang pertama, memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Yang kedua, bagi mahasiswa ilmu-ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Selanjutnya, manfaat statistika dalam riset sosial. Yang pertama, menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan atau inferensia. Yang keempat, mengukur baik tidaknya sebuah inferensi atau penarikan kesimpulan. Yang keempat, kegunaan statistika. Yang pertama, menentukan sampel yang representatif. Yang kedua, membaca data yang telah dikumpul semudah mungkin. Yang ketiga, melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti. Yang keempat, melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti. Yang kelima, membuat prediksi untuk masa datang maupun masa lalu. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi. Selanjutnya itu keterbatasan statistika. Statistika tidak dapat digunakan untuk segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya yang pertama, statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Yang kedua, statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal. Yang ketiga, hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Dan yang keempat, statistik dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Kalau berdasarkan aktivitas yang dilakukan, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif. Itu membahas cara-cara pengumpulan data, penyederhanaan angka-angka dari pengamatan, dan pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang lebih menarik. Dan yang kedua, statistik inferensial. Setelah dilakukan uji terhadap suatu distribusi data dan terbukti bahwa data yang diuji berdistribusi normal atau mendekati normal, maka pada data tersebut dapat dilakukan berbagai inferensi dengan metode statistik parametrik. Kalau berdasarkan metode yang digunakan, itu juga ada dua. Yang pertama, statistika parametrik. Itu yang pertama membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan data interval atau rasio, mempertimbangkan sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Yang kedua, statistika non-parametrik, yaitu membutuhkan data dengan data ordinal dan nominal. Selanjutnya merupakan statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Selanjutnya ada penyajian data. Cara penyajian data itu ada 3 macam. Yang pertama narasi, yaitu penyajian data hasil penelitian dalam bentuk kalimat. Yang kedua itu tabel, yaitu kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori-kategori. Misalnya berat badan menurut jenis kelamin, jumlah pegawai menurut pendidikan, jumlah penjualan menurut jenis barang, dan daerah penjualan. Yang ketiga grafik atau diagram, yaitu gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data. Dalam penyajian data, data dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada data tunggal dan juga data berkelompok.
Selanjutnya ada jenis penyajian data. Yang pertama, penyajian data tunggal. Data tunggal biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang kedua, penyajian data berkelompok. Salah satu cara menyajikan data dapat dilakukan secara berkelompok. Data kelompok adalah data yang diringkas menjadi beberapa kelompok dengan rentang dan panjang kelas tetap. Misalkan menggabungkan nilai 61, 63, 65, 68 ke dalam satu kelas pada rentang kelas 61 sampai 68. Beberapa cara penyajian data berkelompok yang sering ditemui disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, poligon, dan OGIF. Jadi ini adalah cara penyajian datanya. Yang pertama itu ada tabel distribusi frekuensi. Ini langkah-langkahnya ada 5 langkah. Yang pertama itu urutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Yang kedua, tentukan banyak kelas pada tabel distribusi frekuensi. Yang ketiga, tentukan interval kelas dengan rumus dengan rentang data terbesar sampai data terkecil. Yang keempat, tentukan ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Yang kelima, menentukan batas bawah dan batas atas kelas lainnya dan nilai frekuensi. Nah, yang kedua itu ada histogram. Histogram merupakan suatu grafik segi empat yang dibentuk di atas absis dengan menggunakan batas bawah nyata dan batas atas nyata yang berhimpit-himpit. Histogram berbeda dengan diagram batang dalam hal lebar, yaitu batang digunakannya batas kelas dan bukan limit kelasnya. Sini selanjutnya yang ketiga ada poligon. Poligon adalah grafik garis yang menghubungkan nilai tengah dari setiap interval kelas. Langkah-langkah menentukan poligon: yang pertama, menentukan titik tengah dari interval kelas, yaitu dengan cara menjumlahkan batas bawah dan batas atas kemudian dibagi dua untuk setiap kelas. Yang kedua, membuat titik yaitu absis. Absis itu adalah titik tengah dan ordinat adalah frekuensi. Dan yang ketiga, menghubungkan titik tersebut dengan kurva atau garis mulus. Dan yang terakhir ini ada OGIF. OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, grafiknya berupa OGIF positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif, lebih dari, grafiknya berupa OGIF negatif. Baiklah, itulah tadi materi presentasi yang sudah saya buat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.